Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada hari ini seperti biasa kita melakukan cek kebun untuk selalu mengontrol terus ya kondisi tanaman durian kita. Ya, kebetulan biasanya kita di hari libur cek kebun. Nah, ini saya pagi-pagi sekali, alhamdulillah cuaca hari ini segar sekali teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang durian musangking yang kondisinya sudah mulai ada gejala-gejala teman-teman. Di sini ada gejala-gejala bintik-bintik coklat seperti ini, kuning ya. Ini menandakan kekurangan magnesium sulfat ya. Kalau di kebun saya, kalau mengalami hal-hal seperti ini, biasanya kami kocor dengan magnesium sulfat teman-teman. Nah, penyakit kuning dan bintik coklat itu biasanya terjadi di saat musim hujan ya, musim penghujan dan di musim kemarau. Dia akan muncul seperti ini. Dan tentunya kalau di musim penghujan itu dia kelebihan air, adanya bintik-bintik itu. Nah, kalau ini sebaliknya teman-teman, dia kalau kekurangan air akan muncul ya bintik-bintik atau tanda-tanda daun kuning ya, daun kuning bintik coklat. Nah, ini sejenis jamur sepertinya teman-teman. Nah, ini juga ya, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti di samping kita nanti akan melakukan penyemprotan dengan insek dan fungi. Nah, nanti kita akan kocor juga dengan magnesium sulfat. Nah, kalau untuk dosisnya ya disesuaikan saja ya berdasarkan besaran pokoknya, pokok pohon. Kalau sebesar ini biasanya saya menggunakan 5 sendok makan, dilarutkan dengan 10 liter air ya, dikocor ya. Pengaplikasiannya disesuaikan aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tunggu di 1 bulan belum ada perubahan ya, masih bintiknya masih ada, kita berikan lagi. Tetapi kalau biasanya sih 1 bulan itu setelah kita aplikasikan ya biasanya sudah kembali pulih dan normal. Jadi teman-teman, apabila teman-teman mau berkebun durian ya, ini versi saya dan pengalaman-pengalaman kami ya selama menanam pohon durian. Apabila teman-teman airnya sangat kurang ya, sangat terbatas seperti yang di kebun saya ini, air itu sangat susah sekali teman-teman kalau sudah memasuki masa kemarau ya. Ini baru 2 bulan saja, ini sudah muncul dahan-dahan yang sudah mulai kering. Sebaiknya jangan tanam pohon durian musangking jika kondisi airnya terbatas ya. Ini pengalaman saya di kebun ya, ternyata setelah diamati teman-teman, pohon durian musangking ini dia pemberian airnya itu harus banyak ya, minimal 2 hari sekali itu di atas 50 liter. Kita udah uji coba. Tapi untuk jenis yang lain ya seperti bawor itu sangat aman, montong aman. Nah, kalau untuk jenis musangking ini sangat riskan sekali. Bila teman-teman tidak memiliki air yang banyak, sebaiknya pilih varietas yang lain. Seperti durian bawor itu lebih bertahan ya, lebih adaptif, dia lebih kuat. Nah, gejala-gejala yang sering muncul itu di saat musim-musim kemarau. Bila kekurangan air ini teman-teman, satu ya, daun agak sedikit menguning, bintik coklat.
Tetapi dia kalau, nah sama ini ya, ranting-rantingnya ini ranting-ranting kecil di ujung, biasanya daunnya itu mudah rapuh ya, dan mudah kering. Nah seperti ini. Jadi sebaiknya pilihlah tanaman durian yang tahan terhadap iklim, cuaca. Karena di satu daerah atau tempat tertentu itu, ya di samping kebutuhan airnya sangat berbeda, dan belum tentu teman-teman, pohon itu bisa adaptif dan mau berbuah. Seperti di tempat saya ini ada beberapa pohon musangking yang sudah ditreatment untuk kita buahkan. Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda teman-teman. Tetapi kalau bawor dan oci, setelah kita lakukan treatment pembuahan, nah alhamdulillah sudah ada yang muncul bunga, terutama oci dan bawor. Nah ini dalam musangking. Nah musangking yang ini teman-teman, ini airnya agak banyak ya, dalam penyiramannya diusahakan banyak, karena di minggu-minggu kemarin ini sempat mulai layu-layu. Nah ini juga sudah kita lihat di sini, sudah mulai ujung-ujung dahan yang kecil sudah mulai kering. Nah ini daunnya keriput ya, agak keriting. Ini kekurangan air teman-teman, kekurangan air, dan pucuk muda ini tidak jalan ya, biasanya akan stuck. Ini faktor dari kekurangan air teman-teman, kekurangan air. Jadi sebaiknya pilihlah tanaman-tanaman durian yang sudah tahan terhadap iklim. Nah ini rata-rata begini teman-teman. Kalau musangking ini rata-rata hampir semua pohon. Nanti kita akan sepil ya satu-satu musangking ini. Nah ditandai dengan munculnya daun kuning. Ini kekurangan air teman-teman, kekurangan air. Nah muncul bintik-bintik coklat. Nah ada ini binatangnya nih, pemakan. Jadi teman-teman, saya cuman hanya berbagi ya pengalaman di kebun. Ya, kalau misalkan teman-teman memiliki air yang cukup banyak, ya silahkan tanam musangking. Tetapi ya setelah saya amati, ya satu, musangking ini dia kebutuhan airnya harus banyak, satu. Kedua, di tempat saya ini agak sulit untuk berbuah. MDPL 200. Dia sangat susah sekali teman-teman untuk berbuah. Nah, ini kondisinya. Pohonnya sih ke samping. Nah, tapi ujung-ujungnya ini ada ujung-ujung turbusnya ini mati teman-teman. Kering. Karena kekurangan air. Tetapi kalau dia air cukup, dia akan daun-daunnya ini akan lebar teman-teman. Nah, ini juga musangking. Nah, yang pohon ini lagi kita treatment. Ya, treatment untuk kita buahkan. Karena ini dahan-dahannya sudah besar. Pohonnya baru 3 tahun. Nih, dahan-dahannya sudah besar teman-teman. Nah, saya kira ini layak ya untuk kita coba di treatment pembuahan. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Di sini sangat susah sekali. Untuk jenis ini susah sekali teman-teman, untuk musangking. Nah, malah muncul kayak dahan-dahan seperti ini kering. Ya. Ini salah satu kelemahan dari durian musangking. Jika dia kurang air, ya, daun akan kuning. Nah, setelah kuning ini akan rontok. Nah, ini teman-teman, dan akan rontok dan ranting-ranting ini akan mati. Nah, turbus mudanya ke atas, dia tidak jalan. Nah, ini salah satu kelemahan dari musangking ini. Dia harus full air teman-teman. Airnya harus banyak. Jadi saya hanya berbagi saja ya, berbagi saja di kebun. Ya inilah kondisi yang kami alami. Seperti ini.
Jika tanaman musangking kekurangan air, terubus akan stuck dan daun menguning, ranting-ranting akan banyak yang mati. Nah, ini juga sama musangking. Nah, gejala awalnya sudah terlihat ya, daun kuning, banyak ranting yang sudah mulai pada mati. Nah, ini harus dikondisikan airnya teman-teman. Nah, ini harus segera diantisipasi dengan pemberian air yang banyak. Nih banyak ya ranting-ranting yang sudah mulai, ini gejala awal. Kalau kita diamkan, nih seperti ini kuning, ini kurang air teman-teman. Ini kuning, ditandanya dengan ya, ini ranting banyak yang mati ya, ranting-ranting kecilnya. Nah, ini harus diwaspadai ya gejala-gejala ini. Nah, ini sudah kuning teman-teman. Ini biasanya kalau sudah kuning ini kemungkinan satu dahan ini bisa mati ini. Kalau tidak tertolong ya dengan pemberian air. Jadi sebaiknya ya saya sarankan kepada teman-teman untuk menanam durian musangking sebaiknya dipikir-pikir dulu. Ya, dipersiapkan dulu airnya. Karena betul sekali teman-teman. Perkebun durian itu ya air harus ada. Harus ada teman-teman. Walaupun cuma sedikit ya untuk menyiram perharinya itu harus ada. Tapi kalau tidak ada air sama sekali, sebaiknya jangan berkebun durian. Ya, di tempat saya aja ya walaupun airnya cuma sedikit-sedikit, ini hanya untuk ya coba bertahan aja teman-teman. Untuk coba bertahan supaya tanaman ini tetap sehat. Nih ya, kita sepil. Ini daunnya sudah mulai rontok teman-teman. Ini harus segera dikondisikan airnya ini. Kalau tidak dikondisikan airnya ini, aduh, ini bisa lewat teman-teman. Nah, ini ya bisa dilihat ranting-ranting kecil. Ini sudah mulai mati dan ditandai dengan daun-daun kuning seperti ini. Nah, kita cek lagi. Nah, ini kalau musangking teman-teman. Kalau musangking ini kebutuhan airnya tercukupi. Nah, ini mungkin sama siapa kemarin sempat disiram karena airnya cukup. Nah, ini agak lumayan teman-teman. Nah, agak lumayan. Tidak saya bilang ini sempurna, lumayan ya. Karena tertolong, kalau airnya cukup dia akan lumayan. Ya seharusnya sih full airnya. Tapi kita bagi-bagi. Nah, ini teman-teman, kalau airnya terpenuhi dengan baik, ya pertumbuhannya agak lumayan. Ya, daunnya agak lumayan bagus. Nah, ini musangking yang terakhir, agak sedikit di pojok. Nah, ini lumayan teman-teman. Ini kalau airnya cukup, ya airnya cukup, ya akan seperti ini kondisinya. Tapi jangan coba-coba kalau kurang air ya, kalau kurang air jangan coba-coba tanam durian musangking. Ini repot di kondisi musim kemarau teman-teman. Di musim kemarau ini akan sulit sekali untuk berkembang secara maksimal ya kalau untuk musangking. Tetapi dia kalau di musim hujan dia pertumbuhannya akan bagus teman-teman. Ya, tetapi kalau kondisi-kondisi sekarang ya udah nih seperti ini. Ini dia mati pucuknya nih. Kalau kondisi seperti ini susah sekali teman-teman. Jadi dia setiap mengeluarkan terubus ini, nah dia akan kering akibat kekurangan air. Nah, ini ada beberapa ranting ya, nih awalnya kuning daunnya dan lama-lama
dia akan menjadi kering. Jadi itu aja teman-teman ya, informasi pada hari ini. Saya hanya berbagi pengalaman saja di kebun. Jadi bila teman-teman mau menanam durian musangking, sebaiknya dipikirkan dulu ya. Yang pertama, musangking itu harus butuh air full yang banyak. Dua, ya kelemahannya di saat kita treatment pembuahan pun dia agak sulit. Kalau di daerah saya, mungkin di daerah yang lain ya, tempat teman-teman silahkan share apakah perawatan musangking ini ya gampang untuk berbuah atau tidak. Di daerah saya agak susah sekali teman-teman. Ada beberapa teman juga yang memiliki pohon musangking ini agak susah juga berbuah, tetapi kalau bawor dan oci sangat mudah berbuah. Jadi mungkin itu aja teman-teman, sedikit ya informasi pengalaman yang ada di kebun saya ya, di kebun kami. Mudah-mudahan ini menjadikan sebagai tolak ukur ya bagi teman-teman untuk berkebun durian, terutama jenis musangking. Salam hijau, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.